Selamat datang kembali. Hari ini kita akan kupas tuntas prospek pasar minyak sawit mentah, CPO ya, untuk minggu ke-22 tahun 2025. Oke. Kita punya analisis pasar nih dari industri sawit langsung. Misi kita seperti biasa, bedah faktor kunci di balik tekanan harga CPO sekarang, terus apa aja yang perlu Anda cermati minggu ini. Betul sekali. Ya, gambaran besarnya sih pasar emang lagi tertekan ya. Lanjutan minggu lalu ya. Iya, ngelanjutin tren bearish, kecenderungan turun itu dari minggu lalu. Kayaknya sih minggu ini pasar bakal, konsolidasi gitu. Cari pijakan baru lah. Oke, kita bedah yuk. Sentimen bearish ini kan berarti tekanan jual lebih dominan ya. Bener. Nah, sumber kita nyebutin ada level-level harga penting nih buat dipantau. Ada support atau batas bawah Iya, di berapa tuh? di kisaran 3780 sama 3750 ringgit Malaysia. Kita sebut MYR aja ya. Oke, 3780, 3750. Terus ada resistance batas atasnya di 3870 sama 3890 MYR. 3870, 3890. Oke. Ada juga sih disebut target optimis di 3960 MYR, tapi kok rasanya agak jauh ya kalau lihat kondisi sekarang? Iya benar, target 3960 MYR itu memang kelihatan ambisius banget sih kalau kita lihat fundamentalnya sekarang. Jadi lebih realistis gimana? Ya, lebih mungkin harga bakal gerak di antara level support sama resistance tadi itu. Oke. Kecuali nih ada lonjakan permintaan tiba-tiba, ya arahnya cenderung deketin batas bawah tadi. Nah yang menarik kan, kenapa gitu pasar tertekan? Nah, iya, kenapa tuh? Faktor utamanya, ini dia, pasokan lagi melimpah banget. Oh, pasokan melimpah ya. Bisa dijelasin lagi ini karena musim panen atau gimana? Tepat, kita lagi masuk musim puncak produksi. Di Malaysia sama Indonesia ya? Iya, di dua negara produsen utama itu. Biasanya kan antara Mei sampai September ya. Ditambah lagi, cuaca tahun ini lumayan bagus, jadi hasil panennya kuat. Wah, oke. Akibatnya, ya stok CPO numpuk di negara produsen. Sumber kita malah bilang, estimasi produksi Indonesia aja bisa naik sekitar 3% buat musim 2025-26. Wow, 3%? Jadi ya kombinasi musim puncak plus hasil panen bagus ini yang bikin pasokan, wah banjir di pasar gitu. Oke. Pasokan tinggi itu satu sisi. Nah, sisi permintaannya gimana? Bisa ngimbangin nggak? Nah, ini dia nih, faktor kedua yang bikin harga ketekan. Permintaan global ternyata lagi agak lesu. Lesu ya? Iya, importir gede kayak India sama Cina, itu kayaknya lagi ngurangin pembelian. Oh gitu? Bukannya India sempat beli banyak? Nah, India memang sempat aktif beli di April. Waktu itu kan harga CPO lagi menarik ya buat mereka. Tapi, secara umum, permintaan dari China itu melambat. Ini jadi beban tambahan lagi buat harga. Jadi pasokan naik, permintaan malah turun. Terus di sini sumber kita juga nyinggung soal persaingan dari minyak nabati lain. Itu signifikan ya pengaruhnya? Oh, signifikan banget. Gini, harga minyak pesaing utama, terutama minyak kedelai, itu lagi turun. Oke. Otomatis kan, CPO jadi kurang menarik buat pembeli yang ya sensitif harga lah. Jadi pada pindah ke yang lebih murah ya? Betul, mereka punya pilihan alternatif yang lebih murah. Akibatnya, keunggulan harga CPO dibanding minyak kedelai jadi ya terkikis gitu. Belum lagi permintaan dari sektor oleokimia. Oleokimia, bahan kimia turunan sawit itu ya? Iya, betul. Itu sama industri makanan juga cenderung moderat aja, nggak ada lonjakan gitu. Oke. Lalu gimana dengan sektor biodiesel? Kan biasanya ini lumayan gede nyerap pasokan CPO, apalagi di Indonesia. Nah, iya sih, biasanya gitu. Tapi sektor biodiesel juga lagi ada tantangan nih. Jadi kurang kompetitif buat bahan baku biodiesel. Ah, masuk akal. Selain itu, ada juga faktor regulasi, terus persaingan dari energi terbarukan lain. Itu ngaruh ke konsumsi biodiesel global. Walaupun Indonesia punya program B40. Iya, yang campuran 40% itu kan. Betul, dan bahkan ada rencana B50 segala. Tapi secara keseluruhan, permintaan global dari sektor ini tuh belum cukup kuat buat ngangkat harga CPO secara signifikan. Jadi kalau ditarik benang merahnya, ya sentimen pasar emang lagi kurang bergairah, gitu. Oke. Jadi kalau kita simpulkan nih, buat minggu ke-22 ini, kesimpulan utamanya apa dong? Ya, kesimpulannya gini. Dengan kombinasi pasokan yang lagi tinggi-tingginya, permintaan global yang agak, ya, anget-anget kuku lah. Haha, iya. Ditambah tekanan dari minyak pesaing yang lebih murah, kemungkinan besar harga CPO di minggu ke-22 bakal tetap, ada dalam tekanan. Masih tertekan ya? Iya,
pasar pasti bakal merhatiin banget sinyal permintaan dari India sama Cina, terus juga data produksi sama stok terbaru dari Malaysia dan Indonesia. Pergerakan harga kayaknya sih bakal terbatas di sekitar level support yang tadi kita bahas. Jadi intinya minggu ke-22 ini pasar CPO masih menghadapi tantangan ya, didorong pasokan melimpah sama permintaan yang belum kuat. Betul, Harga kemungkinan bakal cenderung bergerak dekat-dekat batas bawahnya tadi. tepat sekali. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penting nih buat Anda renungkan lebih jauh. Apa tuh? Kalau lihat tekanan dari sisi pasokan, permintaan, sama kompetisi kayak gini, kira-kira strategi adaptasi jangka menengah apa aja ya yang mungkin perlu dipikirin sama para pelaku industri sawit? Tentunya di luar sekedar mantau pergerakan harga mingguan ini aja gitu.